Halo, perkenalkan nama saya Juan Temusu dari program studi Sistem Informasi Strata 1 kelas A, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Stikom UI Lindokup. Kali ini saya akan mengerjakan proyek UAS saya dengan mata kuliah Manajemen dan Administrasi Basis Data, yaitu menormalisasi tabel, merelasi tabel, dan juga menormalisasikan tabel. Dan juga nanti ada beberapa perintah lainnya yang saya gunakan dalam sebuah membuat database dari command prompt yang tentunya menggunakan MySQL dan Exam Control Panel. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah punya data mentah dari salah satu toko. Di sini saya menggunakan nota belanja, ya. Itu toko Amalia. Langsung saja kita buat relasinya seperti apa dan normalisasinya seperti apa. Oke, yang pertama itu kita buat tabel toko. Kemudian ID toko, primary key-nya, kemudian nama toko, kemudian apa lagi nih? Alamat toko. Oke, kemudian yang kedua, tabel yang kedua itu nih. Tabel jumlah. Tabel satuan. Tabel barang. Oke. ID barang. Nah, saya primary key-nya. Kemudian nama barang. Kemudian harga unit, harga per unit, kemudian kita buat lagi tabel apa coba. Oke, kita buat tabel satuan. Bukan tabel satuan, tabel pembelian. Ini adalah tabel master. ID beli, jumlah beli, kemudian nama barang, bukan, ini ID toko, kemudian alamat, tambah lagi alamat toko,
toko apa nih, ID barang, toko ID barang, nama barang, kemudian apa lagi nih, nama barang, kemudian harga per unit. Kemudian harga per unit, dan jumlah, jumlah, kemudian total. Belanja. Oke, total belanja. Total harga, total belanja, total harga belanja. Oke. Kemudian setelah itu sudah, kita lanjut ke relasi tabelnya. Oke, dari sini ID toko, kemudian ID toko dia adalah foreign key di tabel pembelian. Kemudian nama ID barang juga sama. Nah, dia foreign key di tabel pembelian. Kemudian oke, itu saja. Kita lanjut ke pembuatan database dari relasi tabel yang sudah saya buat ini. Ini kita nyalakan dulu exam control panel. Kita nyalakan MySQL dan juga ePage. Ya, kita refresh dulu ya. Windows R, Command Prompt. Oke, jadi setelah kita dari Visio, ini tampilan Command Prompt sudah terbuka.
kita langsung saja membuat database-nya. Saya sudah membuat perintah dasarnya, syntax dasarnya itu C dan seterusnya. Kemudian kita membuat database create database nota, koma, enter, kemudian use nota, kemudian kita membuat tabel toko, ID toko, datanya char, kemudian panjangnya 3, dia not null, kemudian nama toko, tipe adalah teks, tipe datanya adalah teks, kemudian alamat toko, tipe datanya adalah char, kemudian primary key, ID apa nih? ID toko, kurung ini sama dengan InnoDB. Kita lihat InnoDB. Aduh, masih loading. DB. Oh, komanya lupa guys. Query. Oke, kemudian kita buat lagi create tabel barang. ID barang dari saja char 3, panjangnya 3, dan not null, kemudian nama barang, tipenya juga sama, char 3, char saja, teks dianya, bukan char, teks, kemudian harga per unit pakai char, kemudian primary key apa nih? ID barang. Oke, baik ID barang. Oke, tidak koma lagi, kurung ingin InnoDB. Oke, semoga klik oke. Lihat hasilnya. Oke, query. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel pembelian. Create tabel pembelian. ID beli, char panjangnya 3, kemudian dia not null, kemudian ada ID toko, sama juga char 3, di sini tidak menggunakan not null, kemudian nama toko, alamat toko, alamat toko, ini alamat toko, dia char, kemudian ID barang, tipe dari char 3, panjangnya 3 ya,
kemudian dia tidak nol, itu juga tidak nol, dia juga tidak nol. Kemudian nama barang, tipe datanya adalah teks, kemudian harga per unit, itu tipe datanya chart. Kemudian ada jumlah, tipe datanya adalah integer. Kita pakai char saja ya. Kemudian total harga belanja, itu tipe datanya adalah char. Kemudian kita buat primary key-nya. Primary key ID beli, kemudian foreign key itu ID toko, reference ID toko, reference toko, kemudian ID toko, koma, foreign key ID barang, oke. Referensinya adalah, ternyata salah guys, reference di bagian sini kita lupa untuk tambahkan ekstra, nanti kita perbaiki lagi ya. Reference barang, ID barang, oke, kurung, kemudian apa nih, ingin, kemudian InnoDB, oke, error kan. Kita coba untuk buat seperti yang tadi di bagian salahnya itu, kriteria pembelian, ID beli, ID toko, alamat toko, di barang, nama barang, harga per unit, jumlah, total harga belanja, primary key, foreign key. Kita tambahkan S. Oke, kita enter saja. Kemudian kita tulis secara manual foreign key, ID barang, reference itu barang, oke, ID barang. Kita tutup dengan in sama dengan InnoDB, koma, oke, masih error. Oh iya, masih errornya, ternyata kita lupa untuk menambahkan ini, tutup kurungnya. Kita coba lagi. Tidak apa-apa mencoba dari kegagalannya. Nama barang, harga per, oke, primary key, foreign key. Ini jangan lupa bagian sini kita tambahkan tutup kurung. Oke, query, oke. Selanjutnya kita akan mengisi field di dalam tabel yang sudah kita buat ini. Kita kan tabel pertama yaitu tabel toko. Insert
into toko. ID toko, nama toko, ID toko, nama toko, nama toko, toko, alamat toko. Alamat toko. Kita isi berapa ya? 2 coba. Kita pakai gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi saja. Oke. Ini. Toko Amalia. Toko Amalia. Oke, toko Amalia. Values. Values-nya. Values. Kita pakai TK1. TK1. Nama tokonya apa tadi? Toko Amalia ya. Toko Amalia. Toko Amalia. Amalia. Kemudian alamatnya di apa nih? Jalan H. Mustafa 3 nomor 8. Jalan H. Mustafa 3 nomor 8. Oke. Ini komanya hampir lupa guys. Query oke. Insert itu toko lagi. Tinggal ganti saja toko 2 dengan kodenya dengan TK2. TK2. Nama tokonya adalah toko Marco. Oke, Marco Jalan Belimbing. Jalannya kita pakai Jalan Belimbing. Oke, kemudian oh my god, ada yang salah. Kita lihat dulu mana bagian salahnya. Oke, kita lihat dulu. Line 2. Values, kita melupakan values-nya ini. Oke, insert itu toko. Kemudian values. Oke, kita lihat lagi. Values. TK3 ya. Saya menggunakan 3 toko saja. Toko Romeo. Jalannya Jalan Kedondong. Oke.
selesai. Atau kita tambahkan satu lagi ya, insert itu toko TK4 itu toko namanya toko Orion. Jalan HR Kor. Oke, sudah. Kemudian kita insert ke mana nih? Insert klik, aduh. Kita insert ke barang. Insert into barang. Kita hapus saja ya. Oke. Itu barang. Nah, di barang, nama barang, harga per unit, harga per unit, values-nya, insert ID barang B11, kemudian nama barangnya biskuat, kemudian apa lagi nih, harga per unit 10.000. Oke. B12 bolu coklat ini 20.000. Oke. Kemudian kita isi ini apa? Sesuai dengan ini yang tadi. Oke. Apa lagi nih? Gula pasir. B13 gula pasir harganya 50.000. Oke. Oh, itu 500.000. Oke. B14 itu gula merah. Harganya 8.000. Oke. Kemudian B15 itu tepung terigu. Oh, 15 itu Mama Suka. Tepung Mama Suka. Harganya 19.000. Oke, kemudian kita masuk ke barang 20. Wah, bukan. Kode barangnya 20 ya. B20.
B16 dulu, B16 tepung terigu. Harganya 8.000. Kemudian yang terakhir itu adalah barang 20. Kenapa barang 20? Karena B20 ini dari B11 sampai B16 itu bahan kebutuhan pokok yang masih bisa dikatakan ringan, sedangkan B20 ini sudah termasuk dalam berat, seperti termasuk dalam kebutuhan yang berat, seperti beras, jagung, padi, yang lain sebagainya. Beras Cianjur. Ini harganya 50.000. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan field ke dalam tabel pembelian. Oke, kita langsung saja insert untuk pembelian. Insert untuk pembelian, total harga, kemudian enter values-nya. Kita pakai B1, artinya barang belanja 1, barang beli 1, toko 4, Jalan Air Koro. B12, barang 12, bolu coklat, harga 20.000, 2 bol, 40.000, total harga belanja. Enter. Oke, masih ada kesalahan, ternyata terdapat kesalahan. Kita lihat dulu values BB1. Oke, ternyata ada pendobelan values. Kita coba lagi values. Oke, kita enter. Masih, oh ya, kita lupa hilangkan ini. Tadi saya sempat buat dan masih salah. Oke, kita tes lagi. Aduh, kita tes dulu, coba dulu, kita hilangkan, dan values. Oke, kemudian values-nya kita lihat, masih ada kesalahan. Tunggu, saya coba periksa lagi mana yang salah. 1, kemudian yang dibeli, kemudian yang dibeli yaitu toko nama barang, ya per unit, jumlah, per harga belanja, values. Tapi saya rasa sudah benar ya. Tapi coba saya periksa lagi. Oke, ternyata ada sedikit kesalahan. Kita perlu untuk menampilkan Nah, oke. Kita perlu untuk menampilkan foto dari data mentah kita. Oke, kita buka lagi command prompt-nya. Kita coba ya. Oh, bukan yang ini, bukan foto. Tapi
sionya kita tadi. Mana nih? Oke, di sini. Coba lihat lagi mana kesalahannya. Oke, kita buka dulu. Ini insert into di toko, alamat toko. Kita harus melupakan itu. Di toko, alamat toko. Alamat toko. Kemudian ID barang. Oke. Nah, barang, total harga, total harga belanja. Oke, ternyata ada. Salah. Oke, ini. Tidak perlu menggunakan ini, ternyata saya sedikit keliru. Oke. Get values. Enter, kemudian kita masukkan fieldnya. Oke, kemungkinan ini sudah bisa, tapi doakan semua bisa. Oke, query oke. Jadi bisa kita tampilkan sekarang. Kita tampilkan semua tabelnya. Select bintang. Untuk select bintang apa nih? From toko. Koma, enter. Sudah. Select bintang from barang. Koma, enter. Oke. Select bintang from pembelian. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi update, kemudian ada inner join, dan yang lainnya. Join juga ada listing, ada ascending, ada descending. Oke, saya coba untuk membuat update. Kita langsung saja update pembelian. Update pembelian, set ID beli, ID barang saja, ID barang sama dengan B20 where ID konsumen where ID barang sama dengan B12. Oke. Plus koma saja. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba lihat lagi.
select bintang from pembelian. Oke, barang 20. Dan nama barangnya tetap bolu coklat ya. Oke, kita lanjut. Hapus ya, kita hapus. Delete from pembelian. Where ID barang sama dengan B20 di koma. Oh, salah ternyata. Kita lihat lagi. Delete. Oh iya, from. Delete from pembelian. Where ID barang sama dengan B20. Oke. Koma, enter. Query oke. Coba kita lihat lagi. Select bintang from pembelian. Empty set. Sudah terhapus. Sekarang kita akan membuat group by. Oke. Select ID. Select ID barang. Di barang from barang. Bukan ID barang. Select ID barang. Tahun bintang atau kali from konsumen from barang ganti dengan nama barang from barang group by nama barang. Oke. Sudah. Sekarang kita akan masuk ke bagian inner join dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat inner join, left join, dan right join. Kemudian juga ada distinct. Kemudian saya akan menunjukkan database yang sudah saya buat dari adminnya MySQL. Oke, langsung kita buat inner join, left joinnya. Oke, pertama select toko ID toko
nama toko. Coba kita lihat dulu nama tokonya. Nama toko. Oke, nama toko. Nama toko. Kemudian barang. ID barang. Kemudian barang. Nama barang. From barang. From barang. Inner join. Join. Barang. On. Koma enter. Error not unique table alias barang. Coba kita buat lagi. Select toko. Mulai di toko. Toko. Nama toko. Barang. ID barang. Barang. Nama barang. 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 Harga per unit. From barang. From barang. Inner join barang on. Oke, karena ini tidak jadi saya lompat saja ke listing. Listing, select listing, ID barang, from barang. Oke. Jadi saya tunjukkan sekian untuk MySQL-nya. Saya akan tunjukkan PHP MyAdmin-nya. Untuk adminnya di sini. Jadi kita masuk lagi ke command prompt. Terus kemudian kita pilih admin. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah masuk. Kita masuk ke MyAdmin. Masih loading ya, guys. Oke, sekarang kita lihat dulu tabelnya. Tadi kita buat tabel nota. Tabel notanya sudah ada di sini. Kita lihat dulu satu persatu database-nya. Ya, strukturnya kita lihat. Oke, barang toko pembelian. Kita lihat lagi.
barangnya. Ya, di sini barangnya sudah ada. Oh, ini ID barang. Nah, barang ada primary key-nya, kita lihat di mana lagi nih? Yang tadi. Nah, tabel pembelian ya. Tabel pembelian. Kita lihat strukturnya. Oke, ini ada ID beli, ID toko, ID barang. Nah, di sini ada primary key adalah primary key utama. Nah, di sini ada ID toko yang merupakan foreign key. Ini dia menandakan dengan kunci abu-abu. Kemudian di sini juga foreign key sebagai kunci tamu di tabel pembelian ini. Jadi ID toko dan ID barang merupakan kunci tamu. Oke, sekian dari saya mungkin untuk penjelasannya. Sekian dan terima kasih.